Meow, meow, meow. Itu beberapa suara kucing yang sekian baca suara kucing ya teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi. Adik-adik teman-teman apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Kak Madi hari ini dengan Dongeng Ceria Nusantara melalui layanan perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, adik-adik menarik, Kak Madi punya cerita hebat untuk adik-adik teman-teman yang hebat ada di rumah hari ini ya teman-teman. Nah, pernahkah teman-teman membaca sebuah artikel yaitu tentang patung kecil dan beberapa patung besar biasanya yang dimana kucing ini melambaikannya tangannya dan melambaikan kedua tangan atau beberapa kaki kiri dan kanannya. Nah itu ataukah teman-teman pernah mendengar cerita kucing yaitu Maniki Neko, nama patung kucing ini. Ya tentunya menarik ya teman-teman kalau untuk diceritakan. Kak Madi dapat satu pertanyaan kepada sahabat saudara Kak Madi kemarin. Nah ini seru ceritanya teman-teman. Sebelumnya Kak Madi ingin bernyanyi seperti biasa ya teman-teman adik-adik. Nah sambil menyapa teman-teman. Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Nah adik-adik kita letakkan dulu. Ya belum. Kemarin Kak Madi sempat berjumpa dengan seorang saudara teman yaitu Bang Haji namanya. Kebetulan saya berjumpa di salah satu tempat, akhirnya saya duduk dan bercengkrama dengan beliau. Beliau langsung menanyakan, Kak Madi, boleh saya bertanya? Ya, apa Bang Haji yang ingin ditanyakan? Saya punya pertanyaan yaitu pernah melihat beberapa patung kecil yang diletakkan di rumah teman-teman saya, yaitu tangannya bergoyang-goyang atau kakinya yang bergoyang-goyang. Dan saya mencoba menanyakan kepada pemiliknya, ternyata saya tidak punya jawaban. Nah, kali ini saya bertanya dengan Kak Madi, apakah Kak Madi tahu? Karena keterbatasan pengetahuan Kak Madi, kekurangan informasi, maka Kak Madi mengatakan saya tidak tahu. Tapi setelah beliau menanyakan, Kak Madi selalu berpikir apa sebenarnya nih. Dan beliau menanyakan, tolong diceritakan hal tersebut. Dan setelah singkat kata beliau pulang, saya masih kepikiran. Dan saya rasa penasaran saya hingga akhirnya
saya berpikir, oh iya benar sekali, itu apa maksudnya. Dan Kak Made mencoba membongkar semua koleksi bacaan yang ada di perpustakaan setempat. Akhirnya dari 74.000 koleksi itu Kak Made bongkar, tidak ada satupun mendapatkan referensi cerita tersebut. Akhirnya Kak Made menyambangi beberapa koleksi perpustakaan digital, dan Kak Made lagi-lagi tidak beruntung, tidak menemukan. Akhirnya Kak Made masuk ke sebuah artikel-artikel yang ada di internet. Ternyata ya benar sekali teman-teman, adik-adik, di sana banyak sekali Kak Made menjumpai tentang cerita yang namanya Maniki Neko, yaitu sebuah kucing. Dalam arti bahasa Jepang itu kucing yang memanggil. Nah, akhirnya Kak Made berjumpa di sebuah tulisan, kebetulan merujuk dalam sebuah tulisan buku, yaitu berjudul Maniki Neko, yang sumbernya dari Tanabata, kumpulan cerita rakyat Jepang volume 1, Antonius R. Pujo Purnomo MA, dalam halaman tulisan itu 50 lembar terbitan di 2007. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, adik-adik. Singkat kata, Kak Made akan menceritakan yaitu tentang legenda cerita rakyat Jepang. Nah, teman-teman, semoga teman-teman sudah siap untuk menyaksikan. Dan sebelumnya Kak Made ingin menyapa, semoga teman-teman dalam keadaan bahagia, semangat belajarnya dan membacanya ya teman-teman. Nah, Kak Made letakkan dulu gitarnya. Diceritakan satu daerah yang ada di Jepang pada saat itu, yaitu pada waktu itu masih sekitar diperkirakan abad 17 dan sampai abad 19. Cerita ini beredar di kawasan, masih di kawasan daerah, satu daerah Jepang itu, yaitu situ sangat dikenal orang dengan dulu dojo atau bangsa samurai. Sangat dihormati dan sangat disegani karena bangsa samurai adalah lambang sebuah masyarakat yang ada di Jepang. Hingga akhirnya terdapat satu kuil yang di dalamnya dihuni oleh seorang pendeta. Di dalam kuil tersebut, yaitu dia mempunyai seekor hewan kesayangan yang berwarna putih. Dan pendeta atau biksu ini yang ada di dalam kuil itu sangat menyayangi teman-teman miliknya, yaitu kucing putih tersebut. Dia menyayangi seperti anaknya sendiri dan selalu tidak telat untuk memberi makan. Nah, teman-teman, kalau kita punya hewan dipelihara, seharusnya kita menyayangi dan selalu diberi makan ya teman-teman. Singkat kata, akhirnya sang biksu pendeta yang ada di kuil itu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar satu saat nanti kucing ini diberikan satu kebaikan, yaitu keberuntungan. Dia pun berdoa agar kucing kesayangannya diberikan keberuntungan dan kebaikan. Nah, tampak
tampak di satu pinggir hutan. Di sana terdapat beberapa orang yang menaiki kuda. Menaiki kudanya, ternyata mereka adalah pasukan dojo atau pasukan samurai yang dikenal di daerah Jepang. Dan kelihatannya ada satu orang yang di depan mereka, itu adalah pimpinan mereka yang dikawal beberapa orang di atas kuda. Sambil menaiki kuda, cekok, cekok, tok, ketok, 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 ketok. Wah, indah sekali ini tuan-tuan. Pinggir hutan ini pemandangannya sangat indah. Aku baru sekali melihat pemandangan yang indah di sini. Padahal aku sudah lama tinggal di daerah sini. Kok sambil berjalan kudanya, sambil menghirup udara segar di sana. Yuk teman-teman, kita menghirup udara segar seperti tuan samurai tersebut. Mereka pun menikmati suasana pemandangan tersebut. Akhirnya, beberapa orang dojo dan pengawalnya, yaitu berhenti di satu tempat, yaitu di ujung hutan tersebut. Stop, kata tuan samurai itu di hujan itu, yaitu nama tuannya yaitu bernama Tuan Mau Taka. Nah teman-teman, yaitu penguasa yang ada di suatu daerah di Jepang, dan dia pun berhenti melihat beberapa yang ada di ujung hutan tersebut. Hai pengawal, apakah kalian pernah melihat di daerah ujung hutan ini? Tuan, kami tidak pernah sampai menginjakkan kaki ke sini. Kami di sini. Oh, begitu. Apakah kamu pernah melihat di daerah sini? Tidak, Wan. Kami tidak pernah sampai ke sini. Kelihatannya tempat ini tidak pernah dijamah oleh manusia, Tuan. Oh, iya. Kelihatannya memang tidak pernah dijamah oleh para manusia. Bahkan pepohonannya pun sedikit agak merenggang. Mereka pun berbincang-bincang di ujung hutan tersebut. Tiba-tiba, tuan samurai tersebut kaget. Hah? Siapa itu? Pengawalnya pun menatap. Ternyata ada sebuah kucing yang di balik pohon tersebut dengan lamban sambil mengeluarkan sedikit suara. Meong, meong. Hingga akhirnya kucing pun meloncat ke atas batu besar. Bush! Hingga dia pun duduk menatap Tuan Lee Nao Kata, pimpinan samurai tersebut. Mereka pun bertatapan dengan tajam. Akhirnya Tuan Nakata pun menatap dia. Kucing ini dalam hatinya berkata, teman-teman, kelihatannya tuan-tuan ini
sangat kebingungan memasuki tempat ini, teman-teman. Aku sih sebenarnya bermaksud untuk membantu mereka. Tapi teman-teman, sayang aku tidak bisa berbicara kepada mereka. Bagaimana ya teman-teman? Nah, adik-adik, ternyata kucing ini meloncat di atas batu dan bertatapan. Dia ingin mengatakan sesuatu, teman-teman, tapi tidak bisa berbicara. Kucingnya pun hanya terdiam. Teman-teman, aku ada akal. Ada ide untuk memberitahu tuan-tuan ini, manusia-manusia yang di atas kuda ini. Aku bisa mengangkat tanganku perlahan-lahan. Akhirnya kucing putih itu mengangkat tangannya. Berulang kali. Lalu Tuan Linokata pun kebingungan. Ada apa ini? Kok kucingnya mengangkat tangan berulang-ulang kali? Tuan Nataka pun kebingungan. Akhirnya Tuan Nakata hanya berfirasat baik. Baiklah, kelihatannya tuan-tuan, kucing tersebut memberi kita satu tanda. Hingga mereka pun mendekati kucing tersebut. Hingga kucing tersebut pun segera kembali meloncat ke bawah. Teman-teman, ternyata mereka ingin mengikutiku, teman-teman. Syukurlah, kata kucing tersebut. Syukurlah mereka ingin mengikutinya. Akhirnya kucing pun berbalik di sebuah pohon yang besar dan berjalan. Seperti apa teman-teman berjalan kucing? Akhirnya Tuan Nokata pun mengikuti di balik pohon. Alangkah terkejutnya Tuan Nokata beserta pasukannya mengikuti. Ternyata di balik pohon tersebut kucing putih membawa mereka ke sebuah kuil tua yang berada di balik pohon tersebut. Tuan Nokata pun berhenti sejenak, berpikir, dia pun berpikir, tapi Tuan Nokata kelihatannya tidak mau berpikir buruk. Nah teman-teman, bolehkah kita berpikir buruk? Tidak boleh teman-teman, harus berpikir positif, berpikir baik. Karena kucing ini niatnya ingin membantu tadi. Akhirnya Tuan Nokata pun meneruskan perjalanan. Mari tuan-tuan, kita ikuti saja. Sepertinya kucing ini sepertinya dia ingin mengundang kita, kata Tuan Nokata. Mereka pun berlahan masuk di sebuah kuil tua tersebut. Nah, terang saja akhirnya di situ mereka terkejut berjumpa sebuah pendeta di kuil tua tersebut. Mereka pun mempersilahkan Tuan Nokata masuk ke dalam, mengunjungi kuil tersebut beserta pasukannya. Hingga akhirnya mereka pun menceritakan apa yang terjadi di depan sana. Maaf, Tuan Pendeta Kuil,
kami sebenarnya bermaksud memang untuk mencari kuil ini, mengunjungi kuil ini. Ternyata kami berjumpa seekor kucing putih tadi mengarahkan kami untuk menuju kuil ini. Sang pendeta pun tersenyum dan akhirnya mempersilahkan tuan-tuan ini duduk. Tak lama kemudian muncul kembali sang kucing putih. Sang kucing putih Maneki Neko. Dia pun datang percis di depan Tuan Li Naokata. Kembali menatap Tuan Naokata. Meong, meong, kata kucing tersebut. Teman-teman, bagaimana ya? Aku kembali untuk memberi kabar bahwa tuan-tuan ini. Tapi sayangnya lagi-lagi aku tidak bisa berbicara kepada tuan-tuan ini. Nah, teman-teman, kucing putih tersebut ingin mencapaikan sesuatu kepada Tuan Li Naokata. Tapi sayangnya kucing tidak bisa berbicara. Akhirnya kucing pun langsung mendongakkan kepalanya di atas lubang kuil itu, mendongakkan ke atas. Hop. Seperti apa teman-teman? Adik-adik. Mendongakkan kepalanya. Sambil dia mengedipkan matanya. Berulang-ulang kali adik-adik teman-teman. Ternyata Tuan Li Naokata pun menatap serta para pendeta dan pengikut Tuan Samurai tersebut. Alangkah terkejutnya, mereka menatap di angkasa yang diarahkan kucing putih tersebut. Ternyata alam seketika berubah menjadi gelap. Bum! Dar! Angin yang kencang hujan yang sangat deras sekali disertai beberapa petir, bum, dar, hingga di luar kuil itu keadaan alam semakin buruk hingga semua pasukan Tuan Li Naokata kebingungan, keheranan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya mereka bersyukur dan sadar bahwa Maneki Neko, kucing putih kesayangan pendeta kuil ini, sebenarnya dari tadi dia memberikan kabar kepada mereka kalau di luar itu sangat berbahaya, dan dia pun menggiring pasukan samurai ini untuk mengunjungi kuil tua ini. Akhirnya Tuan Li Naokata Tuan Li Naokata menundukkan dirinya, sembari menurunkan tubuhnya dan mengelus kucing putih tersebut. Dan dia pun mengucapkan, "Aku banyak terima kasih kepada engkau kucing. Kami sadar engkau sudah memberi kami kabar yang sangat penting, sangat baik, hingga kami terselamatkan oleh berubahnya alam yang ada di luar sana." Tuan Naokata pun menyatakan terima kasihnya kepada kucing tersebut. Sementara kucing dalam hati berkata, teman-teman, alhamdulillah mereka sadar bahwa aku sudah
membantu mereka? Ya jelas ya teman-teman, aku kan kucing. Tahu kalau alam ini akan berubah teman-teman. Namanya hewan. Iya, ternyata mereka sadar kalau kucing itu sudah membantu mereka. Semenjak itu, kejadian itu, ketenaran nama kucing meluas di seluruh negeri samurai hingga masyarakat berbondong-bondong hingga berkunjung ke sebuah kuil tua tersebut, sekedar menjumpai si kucing putih yang dianggap memberi satu keberuntungan hingga berulang-ulang kali hingga akhirnya kucing putih pun mati. Dan pendeta biksu kuil itu karena mengenang jasa kucing tersebut, biksu pun membuat satu patung kecil yang dimana patung kecil tersebut seperti kucing yang mengangkat tangannya ke atas sambil bergerak-gerak. Nah, akhirnya masyarakat di bangsa samurai pun sering berkunjung dan menyukai patung-patung kucing yang mengangkat tangan, dan mereka pun selalu membeli sebagai sebuah cenderamata ataupun oleh-oleh untuk keluarganya teman-teman. Nah, orang Jepang pun sering memajang kucing-kucing yang berpatung bergerak-gerak tangan itu di tempat-tempat mereka anggap itu penting, dan di mana aksesoris lainnya. Dipercaya patung ini sebagai simbol ya teman-teman, sebagai simbol dipercaya oleh bangsa Jepang pada waktu itu sebagai patung mempunyai keberuntungan dan membuat mereka menjadi orang baik, maka untuk menuju kebahagiaan. Nah, bukankah itu teman-teman semua harapan kita manusia, yaitu selalu bahagia teman-teman. Dan adapun makna dari hingga sampai saat ini, patung itu awalnya warna putih hingga sekarang banyak warna-warninya yang dibuat, yaitu warna emas, warna merah, warna hijau, warna hitam, warna belang tiga. Nah, semua ini punya filosofi arti makna tersendiri ya teman-teman. Dan adapun suatu gerakan tangannya, bila dia mengangkat tangannya sebelah kiri dan kanan itu bermakna lain, dan kakinya pun kalau itu tergoyang dan mempunyai makna tersendiri. Dan banyak lagi adapun benda yang dipegang oleh kucing ini, ada koin, ada apalagi ikan dan berbagai macam. Itu semua mempunyai makna kebaikan untuk merubah penggunanya menjadi manusia yang bermanfaat dan manusia berbaik dan sebagainya ya teman-teman. Dan patung kucing tersebut banyak dijumpai dan paling sangat populer di saudara-saudara kita, yaitu saudara-saudara Cina dan Jepang. Awalnya ini sebenarnya dari Jepang dan dia beredar di daerah Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, dan bahkan di Indonesia pun banyak. Nah, jadi teman-teman, sampai situ cerita Kak Made tentang kucing, yaitu Maniki Neko, yang dari bahasa Jepang yaitu kucing yang memanggil, dan biasa disebut
eh, dianggap yaitu kucing keberuntungan karena dia sudah menyelamatkan. Ceritanya seperti itu. Sampai jumpa dengan Kak Madi di cerita dongeng ceria selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia.